kita reaction di sini satu video yang dimana ada salah satu syekh yang bisa menunggangi naga kapanpun dia mau. Dan sambil saya mendengarkan, mari kita siapkan kacang dan cemilan kalian sambil ngopi kalau perlu. Kita simak dongengnya. Kalimat yang keempat, terbang menaiki ular naga raksasa ke Gunung Rinjani. Kisah ini diceritakan oleh pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Gelanggang yang bernama Tengku Muhammad Muzahid Sobri, Magister Pendidikan Islam. Beliau menceritakan bahwa banyak kendaraan atau tunggangan dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang berupa sesuatu yang gaib. Ada yang berupa kuda sembrani atau Pegasus atau kuda yang bersayap yang berwarna putih. Selain daripada itu, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid juga konon memiliki kendaraan tunggangan berupa naga yang sangat besar. Dan naga tersebut itu berada di Gunung Rinjani. Dengan dua kendaraan atau lebihan atau tunggangan yang bisa terbang tersebut, maka membuat Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid ketika beliau bepergian jauh namun bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dikisahkan pada suatu hari di saat pagi sekira jam 6 pagi, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian memanggil cucunya yang bernama Lalu Gede. Oke, potong dulu ya. Ini katanya keinginan dia, teman-teman. Jadi kapanpun Syekh ini mau, dia pasti bisa terbang kemanapun dengan cepat kilat. Nyaingin buruk, sedangkan Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak naik buruk itu. Sahabat-sahabatnya kan enak. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah naik buruk cepat, enggak, tapi Nabi Muhammad tetap dengan onta, dengan kuda, jalan kaki. Karena itu menunjukkan kalau buruk itu hanya bisa ditunggangi ketika Allah menghendakinya, bukan atas kehendakan nabinya, teman-teman. Ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa saya sering mengatakan kisah-kisah ngibul? Karena kisah-kisah ngibul ini berfokus kepada kemauan si fulan itu. Hai anak-anakku, kamu coba terbang satu-satu. Sudah sampai mana keilmuan kalian? Wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba terbang dari satu. Abdurrahman, terbang ditembus. Sampai atas rumahnya ditembus jebol. Ditembus kemudian kemudian kata Abdurrahman jawab demi Allah, kalau aku nggak kenal dengan aku, abahku langit itu apa dulu. Saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena memang di wasiat Maulana Syekh saja itu banyak tertulis hal-hal yang sifatnya mutasabihat, tidak mudah dipahami secara langsung. Itu butuh pendekatan dan butuh konsultasi, diskusi dengan orang yang memang berada dalam makom itu. Contoh, ada kalimat Maulana Syekh di wasiat, pohon kelapa 5.000 depa katanya kan. Di mana kita nyari pohon kelapa 5.000 depa? Jadi yang bisa melihat pohon kelapa 5.000 depa itu hanya orang-orang yang memang makomnya itu ada di sana dan bisa memahami itu. Atau kalimat yang lain, misal telepon sentral di alam bebas. Telepon sentral ada di alam bebas. Redaksi lengkapnya, telepon sentral di alam bebas, sambung menyambung tidak terbatas, bawah dan kiri, kanan dan kiri, bawah dan atas itu tetap tersambung kontan sampai puas kalau nggak salah ya. Nah, ini ada telepon sentral di alam bebas. Bagaimana memahami telepon sentral di alam bebas pada masa itu? Tidak semudah. Kalau sekarang kan bicara tentang telepon sentral kan, telepon itu enak ya, kita bisa ngomong dengan orang yang tidak di sekitar kita menggunakan telepon. Nah, kalau sekarang mudah kita pahami. Bagaimana dengan dulu masa-masa kemerdekaan, masa-masa awal kemerdekaan, ada nggak telepon waktu itu? Mengenal telepon aja mungkin orang nggak tahu gitu. Apalagi telepon ini berada di alam bebas. Nah, bagaimana memahami telepon ada di alam bebas? Kalau di alam bebas yang saya pahami itu dia tidak hanya di sekitar, tidak di alam dunia saja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وانشر واحفظ وأيد وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, ada satu video yang dikirim ke saya, tepatnya link video dalam salah satu channel YouTube, yang link ini berisi reaksi juga ya. Jadi seseorang mereaksi video orang ya, tepatnya video Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muzayyin Sobri ya. Jadi Tuan Guru Muzayyin Sobri berkisah tentang Maulana Syekh menunggangi naga, kemudian orang mereaksi video Ustadz Muzayyin. Nah, reaksi orang terhadap video Ustadz Muzayyin yang berkisah tentang Maulana Syekh memiliki naga ini dikirim ke saya kembali untuk saya reaksi ya. Bagaimana isi videonya, teman-teman bisa saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang membuat saya ketawa terpingkal-pingkal, di mana video ini memberikan kesaksian bahwa ada salah satu ulama, ada salah satu syekh, yang dimana syekh ini memiliki tunggangannya angling dharma. Naiklah ke punggungku. Yang kalau bisa diartikan ini adalah angling dharmanya dunia nyata ya teman-teman. Jadi sosok ulama ini adalah sebagaimana angling dharmanya di dunia nyata. Tapi kisah ini bukan kisah Hindu Buddha. Kenapa? Sejarah-sejarah yang menyebutkan tentang mitologi naga-naga ini, hewan-hewan mitologi ini adalah dari Hindu Buddha. Dan di sini Islam juga ikut-ikutan. Katanya seorang ulama ini kalau mau bepergian, mau pergi kemana-mana, dia menunggangi naga. Dan tahu dari mana asal naganya? Dari tongkat. Oke teman-teman, sebelum saya memberikan tanggapan, nanti saya dikira tidak percaya terhadap buruk. Dan pasti di sini teman-teman yang sudah ngeklaim saya itu tidak percaya pada hal yang gaib, pasti akan menuduh saya itu ya tidak akan percaya sama naga mitologi, karena memang pada dasarnya sudah tidak percaya kepada yang gaib. Ini adalah pandangan yang sama. Kalau cerita keramatnya itu bersanad dari orang-orang yang jujur, maka saya akan percaya. Contohnya seperti kisahnya Umar bin Khattab, yang dimana ketika dia lewat di suatu jalan, ya para jin-jin itu mereka ketakutan. Terus yang kedua, karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengalahkan tipu daya iblis, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berhadap-hadapan dengan jin, ya, jin yang telah menyesatkan beberapa wali Allah yang sederajat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berhasil melawan jin tersebut. Sehingga apa? Mengakui jin tersebut bahwa hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tidak tergoda dari godaan setan. Perkara apa? Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diuji dengan datangnya suatu cahaya menerangi seluruh penjuru, dan cahaya itu mengeluarkan suara, sehingga apa? Didengar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, "Hai Abdul Qadir Jailani, mulai hari ini, mulai detik ini telah aku bebaskan apa yang menjadi kewajiban bagimu, dan telah aku halalkan apa-apa yang haram bagimu. Maka tinggalkanlah sholat, maka kerjakanlah ini, kerjakan itu," kata si iblis. Dan apa tanggapan dari Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau menolak dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karomah yang sangat luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi apabila ada karomah yang Syekh Abdul Qadir Jailani membangkitkan 500 mayatnya orang Yahudi hanya sekedar untuk mencari kakek, maka itu saya tolak. Kenapa saya tolak cerita itu? Karena cerita itu adalah kehendak Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya pembuktian di sana, pembuktian karomah. Tidak seperti itu ya teman-teman, bukan seperti itu konsep karomah tersebut. Karena karomah itu harus menguatkan syariat. Kalau orang Yahudi dibangkitkan lagi dengan kuasa Allah, tentulah 500 Yahudi itu, mayat hidup itu bersyahadat. Banyak karomah-karomah ngibul yang diceritakan, sudah saya reaction dari kemarin-kemarinnya ya. Oke, tidak
Tidak perlu panjang lebar, kita reaction di sini satu video yang dimana ada salah satu syekh yang bisa menunggangi naga kapanpun dia mau. Dan sambil saya mendengarkan, mari kita siapkan kacang dan cemilan kalian sambil ngopi kalau perlu. Kita simak dongengnya. Kalimat yang keempat, terbang menaiki ular naga raksasa ke Gunung Rinjani. Kisah ini diceritakan oleh pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Gelanggang yang bernama Tengku Muhammad Muzzain Sobri, Magister Pendidikan Islam. Beliau menceritakan bahwa banyak kendaraan atau tunggangan dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang berupa sesuatu yang gaib. Ada yang berupa kuda sembrani atau Pegasus atau kuda yang bersayap yang berwarna putih. Selain daripada itu, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid juga konon memiliki kendaraan tunggangan berupa naga yang sangat besar. Dan naga tersebut itu berada di Gunung Rinjani. Dengan dua kendaraan atau lebihan atau tunggangan yang bisa terbang tersebut, maka membuat Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid ketika beliau bepergian jauh namun bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dikisahkan pada suatu hari di saat pagi sekira jam 6 pagi, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian memanggil cucunya yang bernama Lalu Gede. Oke, potong dulu ya. Ini katanya keinginan dia teman-teman. Jadi kapanpun syekh ini mau, dia pasti bisa terbang kemanapun dengan cepat kilat. Nyaingin buruk, sedangkan Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak naik buruk itu. Sahabat-sahabatnya kan enak. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah naik buruk cepat. Enggak, tapi Nabi Muhammad tetap dengan onta, dengan kuda, jalan kaki. Karena itu menunjukkan kalau buruk itu hanya bisa ditunggangi ketika Allah menghendakinya, bukan atas kehendakan nabinya, teman-teman. Ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa saya sering mengatakan kisah-kisah ngibul? Karena kisah-kisah ngibul ini berfokus kepada kemauan si fulan itu. Hei anak-anakku, kamu coba terbang satu-satu. Sudah sampai mana keilmuan kalian? Wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba terbang dari satu. Abdurrahman, terbang ditembus. Sampai atas rumahnya ditembus jebol. Ditembus kemudian kemudian kata Abdurrahman tegap demi Allah. Kalau aku tidak terbang di sana ini, aku langit itu aku tembus. Abdurrahman. Seolah-olah ada ilmu untuk bisa terbang, diuji terbang. Terus gak jauh berbeda dengan ulama yang ini, punya tongkat yang bisa berubah jadi naga dan bisa dirubah kapanpun dia mau bepergian jauh. Coba pikirkan ya, sudah ngalahin Nabi Muhammad teman-teman. Sedangkan Nabi Muhammad pergi kemana-mana, pergi berperang, pergi mengembala kambing, pergi berdagang, pergi ke Mekah Madinah dan musafir kemanapun. Nabi Muhammad tidak meminta buruk untuk datang, karena itu atas kehendak Allah untuk sesuatu yang sangat-sangat penting. Lah kalau ini mau kemana? Ya naik naga, angling dharma ya. Ya Allah. Ini saya katakan ngibul karena seolah-olah kehendak dia sudah kehendak Allah, ya, menyetarakan kehendak dia dengan kehendak Allah. Inilah yang disebut dengan kengibulan teman-teman. Yang percaya adalah orang-orang dungu, karena gak guna sekali gitu, gak penting sekali begitu. Oke, kita lanjut lagi. Samsul Mujahidin untuk menghadap rumah beliau. Kemudian ketika Gede Samsul Mujahidin atau biasa dipanggil GSM ini masuk ke ruangan Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, lalu diperlihatkan kepadanya sebatang kayu yang panjangnya sekitar 70 cm yang berbentuk menyerupai seekor naga. Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berkata, "Wahai cucuku, coba engkau ambil kayu tersebut dan lihatlah baik-baik apakah ada sesuatu yang aneh." Mendengar perintah kakeknya tersebut dan juga didorong oleh rasa penasaran, kemudian GSM segera mengambil kayu tersebut. Kemudian diamatilah dengan baik dan seksama mungkin. Ternyata itu hanya sebuah kayu biasa. Kemudian GSM berkata kepada kakeknya, "Sudah saya lihat, ini kayu biasa aja, sama seperti kayu pada umumnya, tidak ada sesuatu yang aneh." Berarti ini ada saksi hidupnya teman-teman. Ya, ada saksi hidupnya. Siapa? Yaitu cucunya sendiri. Kira-kira cucunya berani nggak bersaksi kalau kejadian itu benar-benar terjadi? Apabila ini benar-benar terjadi, kan ada saksi matanya yang masih hidup sekarang. Sehingga apa? Kalau kisah ini yang nonton banyak loh, sampai 2 juta. Kalau kisah ini beneran terjadi, tentunya cucunya ini bisa menjadi salah satu yang menjadi ahli kuncinya atau saksi ahli begitu ya. Sehingga apa? Kita bisa benar-benar percaya hal demikian. Tetapi faktanya apa? Cucunya tidak membenarkan kisah ini. Dia tidak pernah bercerita-cerita tentang keramat-keramat ini teman-teman. Orang-orang ngibul saja yang bercerita itu, seenak jidat gitu ya, merubah kayu jadi naga. Ya Allah, ya Allah. Lanjut. Syekh Zainuddin Abdul Majid tersenyum, kemudian berkata lagi, "Wahai cucuku, coba engkau lihat baik-baik matanya. Coba engkau cek matanya bagaimana." Kemudian GSM kembali mengamati kayu tersebut. Kali ini fokus pandangannya itu benar-benar tertuju kepada ukiran mata naga di kayu tersebut. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Sesuatu yang membuat sang cucu yakni Gede Samsul Mujahidin atau GSM ini benar-benar tertarik
Ana seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Maka dari kayu yang berbentuk naga itu tiba-tiba saja bergerak seperti berkedip-kedip. Bercampurlah perasaan GSM pada saat itu, karena beliau ini masih anak-anak, maka tentu saja hal tersebut membuatnya takut, aneh, namun penasaran. Kemudian kayu tersebut diserahkan kepada kakeknya, yaitu Maulana Syekh Zaid bin Abdul Majid. Kemudian Maulana Syekh menyuruh cucunya ini duduk di sampingnya sembari berkata, duduklah di sini nak, jangan takut wahai cucuku, kayu ini adalah kendaraan tungganganku. Kemudian Maulana Syekh Zaid bin Abdul Majid membuka imamahnya atau sorbannya dan membacakan doa, entah doa atau zikir apa yang dibacakan oleh sang waliullah ini. Namun setelah beliau selesai membaca doa tersebut, maka beliau mengikhlaskan sorbannya atau imamahnya tersebut ke arah kayu yang menyerupai seekor naga itu. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi lagi. Kayu tersebut tiba-tiba saja benar-benar berubah menjadi seekor naga yang sungguhan yang sangat besar. Sobat saja hal tersebut membuat sang cucu yang sejak tadi duduk di samping kakeknya ini merasa sangat kaget dan tercengang melihat keajaiban yang sangat luar biasa, yang sangat di luar akal sehat tersebut. Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berkata, tidak usah takut cucuku, ini adalah tungganganku, ini adalah kendaraanku. Subhanallah, luar biasa. Seorang waliullah yaitu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid memiliki kendaraan yang tidak seperti kendaraan pada umumnya, memiliki tunggangan yang tidak seperti tunggangan pada umumnya. Tunggangan berupa seekor naga yang sangat besar yang bisa terbang. Tentunya dengan kendaraannya tersebut maka membuat jarak yang jauh sekalipun seolah dekat karena kendaraannya ini yang begitu cepat. Kemudian Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berkata lagi, wahai Allah, tentu ini adalah kisah ngibul. Di mana dia? Ini adalah tungganganku wahai cucuku. Kemanapun aku mau pergi, aku nunggangin ini. Apakah yang tidak ingat ada kisahnya Al-Imam Bukhari ketika menuntut ilmu? Imam Bukhari menuntut ilmu kemana-mana. Dengan apa? Tidak dengan naga, tidak dengan elang, tetapi dengan onta, dengan kendaraan umum yang ada pada zaman itu, dan dengan hartanya, teman-teman. Ada satu kisah yang sangat masyhur dari Al-Imam Bukhari, kisah beliau dengan uang 1000 dinar, di mana beliau ketika di suatu kapal bertemu dengan seorang pemuda, di mana pemuda itu tergiur dengan harta yang dibawa oleh Al-Imam Bukhari di kapal itu. Terus ditanya-tanya, apa yang kau bawa di tangan kananmu dan apa yang tangan kirimu? Ya, lalu dijawab oleh Imam Bukhari, kedua hal ini adalah bekal hidup saya, bekal dunia akhirat, yaitu yang di sebelah kanannya ilmu, di sebelah kirinya adalah harta 1000 dinar tadi, teman-teman. Tiba-tiba tertidur mereka di waktu malam. Ketika paginya si pemuda itu berpura-pura jadi orang stres, menyobek-nyobek bajunya, nampar-nampar, nyakar-nyakar kulitnya. Lalu ketika ditanya oleh awak kapal, kenapa engkau wahai pemuda? Aku telah kehilangan uang 1000 dinarku, katanya, teman-teman. Dan itu ditujukan kepada Imam Bukhari tentunya, seolah-olah Imam Bukhari akan difitnah menjadi seorang pencuri. Lalu apa yang dilakukan Imam Bukhari? No, Imam Bukhari tidak ujuk-ujuk pamer karomah, terbang, nembus genteng, berdiri di atas air agar semua orang takut, agar semua orang sungkem pada Imam Bukhari. No, Imam Bukhari yang dia lakukan adalah melempar uangnya ke tengah lautan. Uang 2 miliar itu dilempar ke lautan. Bayangkan, teman-teman, uang sebanyak itu dilempar hanya perkara dia tidak mau difitnah. Untuk apa dia tidak mau difitnah? Ketika turun dari kapal menepi ke pelabuhan, si pemuda itu nanya ke Imam Bukhari, apa yang telah kau lakukan wahai Bukhari? Sungguh aku telah membuang uang 1000 dinarku, karena aku tidak mau sebagai orang yang telah mengamalkan ilmu Rasulullah, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, aku menjadi seorang pencuri atau pendusta, kata Imam Bukhari. Coba ini kisahnya wali-wali halu, pasti sudah jalan di atas air, atau menghilang, atau jadi Ant-Man, jadi kecil, atau sudah perang di situ ya, manggil naga, jadi naga yang menjaga si wali, atau nggak jadi naik kapal, manggil naga, lalu naik naga dia ke tepi laut. Pasti kalau kisahnya adalah orang-orang halu begini. Tapi karena ini ceritanya Imam Bukhari dan karomah Imam Bukhari sendiri seperti itu, yaitu keilmuannya yang sangat luar biasa, hafalannya yang sangat kuat, serta zuhudnya yang sudah tidak dapat dilakukan kembali, sehingga apa? Dia menjadi orang yang terpercaya dan kitab-kitabnya sangat-sangat istimewa, dipegang sampai sekarang. Dan tentunya Syekh ini belajar hadis, belajar kitab dari Imam Bukhari. Karena apa? Tuntunan-tuntunan kita beragama ada di hadis Bukhari dan Muslim, selain dari Al-Quran. Otomatis derajat, atau kalau mau kita berbicara makomnya Imam Bukhari jauh di atas Syekh ini. Tapi Imam Bukhari gak naik-naik naga, teman-teman, gak naik elang berkaki kuda. No, hanya terjadi pada wali-wali haluisme seperti ini. Bukan berarti walinya yang halu, tetapi ceritanya yang dibuat-buat. Bisa jadi teman-teman, bukan saya menolak sesuatu yang berbentuk khawarikul adat, sesuatu yang ajaib, tidak. Tetapi sesuatu yang ajaib harus diukur dengan syariat juga. Tidak bisa ujuk-ujuk kita tutup mata dengan mengukur segala sesuatu dengan syariat. Begitu. Jadi begitulah cara kita harus menanggapi khawarikul adat, sesuatu yang terjadi secara luar biasa. Bagaimana kalau menurut kalian? Tinggal komentar di bawah. Apakah kisah ini benar atau halu?
Demikianlah teman-teman tayangan videonya ya. Sekarang kita coba reaksi. Yang pertama, kalau bicara Maulana Syekh ya, beliau mendirikan NWDI, NBDI, kemudian NW, dan Yayasan Pendidikan Hamzah Wadi. Nah, organisasi yang didirikan oleh Maulana Syekh ini, kalau menurut sepemahaman saya itu karakternya dua. Jadi murid Maulana Syekh itu dididik oleh Maulana Syekh dengan dua karakter. Karakter yang pertama itu adalah karakter, kalau boleh saya katakan, karakter yang muhkamat. Artinya sesuatu itu bisa dicerna oleh akal nurani murid, dicerna, dipahami dengan mudah oleh para murid beliau. Kemudian yang kedua, karakter mutasabihat. Karakter mutasabihat ini adalah karakter yang murid beliau itu untuk memahami apa yang dimaksud oleh Maulana Syekh. Jadi mereka itu harus banyak mempelajari ilmu-ilmu di luar nalar mereka gitu loh. Kalau bahasa kita di organisasi itu ada beragam ilmu hikmah yang harus dipahami untuk memahami segala hal yang terkait dengan apa yang dilaksanakan, dilakukan atau berlaku kepada diri Maulana Syekh gitu. Ini Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang merupakan pahlawan nasional ini, beliau ini adalah Sultanul Aulia. Jadi beliau ini adalah wali yang memahami beliau itu selalu dalam dua sisi itu. Karakter muhkamat kalau istilah saya ya, dan ada yang karakter mutasabihat gitu. Nah, karakter muhkamat ini tercermin dalam organisasi Nahdlatul Wathon atau Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Sekarang kan sudah dua nih. Saya perjuangan untuk memperjuangkan seluruh cita-cita Maulana Syekh, ada namanya Nahdlatul Wathon dan ada namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang disepakati oleh zuriat atau keturunan beliau ya. Nah, yang muhkamat ini tercermin dalam terorganisir dalam organisasi itu yang dipimpin langsung oleh pengurus besar. Sekarang dua ya, ada pengurus besar Nahdlatul Wathon dipimpin oleh Raden Tuan Guru Bajang, Kiai Haji Muhammad Zainuddin As-Sani. Kemudian ada pengurus besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang dipimpin oleh Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA. Itu karakter muhkamat. Jadi segala hal terkait dengan organisasi itu mudah dipahami, mudah dilaksanakan tanpa banyak mengkaji hal-hal ya, tanpa banyak memahami, mengkondisikan diri untuk memahami seluruh instruksi baik pengurus besar maupun dewan mustasar itu yang pertama. Jadi kalau misalnya organisasi berparti politik itu mudah dipahami. Paling tujuannya supaya apa? Supaya cita-cita perjuangan Maulana Syekh yakni pendidikan, sosial dan dakwah itu mudah dilaksanakan ya. Karena tapi politik itu bukan tujuan satu-satunya ya. Itu hanya sebagai alat supaya pendidikan, sosial dan dakwah itu mudah menyebar, mudah dilaksanakan dan mudah menyebar. Itu yang pertama. Itu saya anggap sebagai karakter muhkamat. Dan ada yang karakter mutasabihat ini satu karakter yang memahaminya itu butuh hal yang mendalam. Apa itu? Kalau Maulana Syekh itu kan sering
membahasakan kepada kami itu, kalau kalian sedang posisi sebagai tulab, sebagai pelajar, maka kalau kalian belajar 3 jam, wirid cukup sejam, kata beliau. Tapi kalau kalian sudah tidak sebagai pelajar, perbanyak wirid. Perbanyak wirid. Apapun jenis wiridnya, yang penting diperbanyak. Bila perlu terbalik. 3 jam wirid, 1 jam belajar. Gitu. Bila perlu seperti itu. Nah, wirid-wirid ini terorganisir dia dalam satu badan lah ya, atau lembaga. Lembaga itu apa? Jamaah Wirid Khusus namanya, yang kepemimpinannya langsung ditunjuk oleh Maulana Syekh itu, tanpa melalui proses muktamar, pemilihan dan seterusnya. Karena orang-orang yang memimpin wirid khusus ini adalah orang-orang yang lulus, bukan orang-orang yang hasil pemilihan, bukan. Nah, semasa Maulana Syekh masih hayat, yang diangkat sebagai koordinator jamaah wirid khusus itu adalah Al-Mukarram Bapak Tun Guru Haji Muksin Makbul Kota Raja. Sampai Bapak Tun Guru Haji Muksin Makbul meninggal dunia karena tanpa pemilihan. Nah, siapa yang akan diangkat oleh berikutnya itu adalah orang-orang yang lulus sebagaimana lulusnya Tuan Guru Muksin Makbul yang di Kota Raja itu. Tetapi menurut informasi, saat Tuan Guru Haji Muksin Makbul meninggal dunia, seluruh pengijazahan ilmu-ilmu hikmah itu dikembalikan kepada zuriat, ya, zuriat yang dipancor itu. Tapi sedikit ya teman-teman ya, begitu organisasi ini pecah jadi 2, ya ini Nahdlatul Wathon Anjani dan Nahdlatul Wathon Pancor. Informasinya ya Nahdlatul Wathon Pancor masih tetap koordinator wirid khususnya Tuan Guru Muksin Makbul, sementara yang di Anjani mengangkat Tuan Guru Haji Sulaiman kalau nggak salah ya. Tapi itu dinamika organisasi kita di murid Maulana Syekh. Jadi yang saya bicarakan itu adalah karakter mutasabihat itu tidak seperti kita memahami apa yang ada di muhkamat tadi itu. Memahami wirid khusus itu tidak semudah memahami seluruh program peraturan organisasi baik Nahdlatul Wathon maupun Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah gitu. Nah, terkait dengan video yang disampaikan oleh salah satu channel yang mereaksi videonya Ustadz Muzayyin Sobri tadi itu, karena yang mereaksi ini tidak masuk dalam status sebagai abituren atau murid Maulana Syekh, sehingga memahaminya juga tidak sebagaimana cara murid Maulana Syekh memahami segala hal yang berlaku kepada Maulana Syekh gitu. Ya sama halnya dengan komentator kan tidak sepaham dengan para pemain bola gitu ya. Pemain bola melakukan dan melaksanakan, sementara komentator tidak, hanya melihat saja gitu. Sama halnya dengan itu, kami sebagai murid sangat paham dan yakin itu. Tapi kalau orang yang tidak menjadi murid Maulana Syekh paling pasti akan ya nyinyir lah, bullying atau apa, karena mereka tidak mengalami langsung apa yang terjadi kepada diri Maulana Syekh. Kalau misalnya Maulana Syekh dianggap menunggang kuda oleh Ustadz Muzayyin, saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena memang di wasiat Maulana Syekh saja itu banyak tertulis hal-hal yang sifatnya mutasabihat, tidak mudah dipahami secara langsung itu. Butuh pendekatan dan butuh konsultasi, diskusi dengan orang yang memang berada dalam makom itu. Contoh, ada kalimat Maulana Syekh di wasiat, pohon kelapa 5.000 depa katanya kan. Di mana kita nyari pohon kelapa 5.000 depa?
Jadi yang bisa melihat pohon kelapa 5.000 depa itu hanya orang-orang yang memang makomnya itu ada di sana dan bisa memahami itu. Atau kalimat yang lain, misal telepon sentral di alam bebas. Telepon sentral ada di alam bebas. Redaksi lengkapnya, telepon sentral di alam bebas, sambung menyambung tidak terbatas, bawah dan kiri, bawah, kanan dan kiri, bawah dan atas itu. Tetap tersambung kontan sampai puas kalau nggak salah ya. Nah, ini ada telepon sentral di alam bebas. Bagaimana memahami telepon sentral di alam bebas pada masa itu? Tidak semudah kalau sekarang kan bicara tentang telepon sentral kan, telepon itu enak. Kita bisa ngomong dengan orang yang tidak di sekitar kita menggunakan telepon. Nah, kalau sekarang mudah kita pahami. Bagaimana dengan dulu? Masa-masa kemerdekaan, masa-masa awal kemerdekaan, ada nggak telepon waktu itu? Mengenal telepon aja mungkin orang nggak tahu. Apalagi telepon ini berada di alam bebas. Nah, bagaimana memahami telepon ada di alam bebas? Kalau di alam bebas yang saya pahami itu dia tidak hanya di sekitar, tidak di alam dunia saja mungkin ya. Namanya alam bebas kan bisa alam maaf ya, alam roh atau apalah ya. Ini kalau saya perpanjangkan makin pusing teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau sekedar Maulana Syekh menunggangi naga, saya anggap biasa itu. Karena kami murid paham betul kondisi itu. Apalagi ini memahami telepon sentral di alam bebas ini mungkin lebih bingung lagi kan yang mereaksi video tadi itu. Nah, itu bedanya kami dengan mungkin organisasi-organisasi yang lain. Kami dibentuk oleh Maulana Syekh itu dalam dua konsep tadi itu, dari dua karakter tadi itu, melalui organisasi Nahdlatul Wathon dan melalui wirid ya. Wiridnya yang diijazahkan oleh Maulana Syekh banyak sekali, sangat banyak. Kalau teman-teman yang penasaran mungkin di daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi yang bingung atau penasaran dengan wirid-wirid ini, ya silakan datang berkunjung ke Pancor maupun ke Anjani ya. Ya kan, datang ke Pancor, minta ijazah, minta penjelasan terkait dengan ilmu-ilmu hikmah itu, baik ke Tuan Guru Yusuf Makmun yang jadi koordinator wirid khusus untuk di Pancor, dan ke siapa kalau di Anjani ya. Silakan teman-teman ke sana ya. Itu teman-teman sekalian. Jadi bagi kami kalau sekedar Maulana Syekh menunggangi kuda naga itu hal kan, kalau teman-teman coba tanya pengalaman murid-murid beliau itu banyak sekali pengalaman-pengalaman terkait dengan hal-hal yang sifatnya di luar nalar kita gitu ya, di luar nalar manusia lah. Kalau teman-teman, kalau saya pribadi wirid yang saya banyak amalkan itu wirid sholawat Nahdlatul Wathon aja, membaca sholawat Nahdlatul Wathon ya. Baca sholawat Nahdlatul Wathon, insya Allah ada hal yang memang akan membuat kita semakin yakin bahwa itulah yang terjadi pada diri Maulana Syekh. Jadi terkait dengan Maulana Syekh menunggangi naga, kalau dilebihkan oleh yang mereaksi tadi itu adalah naga angling dharma katanya. Ya, terserah. Tapi sekali lagi kami di Maulana Syekh sebagai muridnya Maulana Syekh itu memang dibekali dengan dua karakter tadi itu. Saya nggak tahu kalau cendekia NW atau NWD yang lain mengistilahkannya dengan apa. Saya hanya istilahkan dengan muhkamat dan mutasabihat itu. Karakter muhkamat melalui cerminan organisasi, kemudian karakter mutasabihat melalui cerminan wirid itu. Jadi tubuh kita ini diberikan imun lengkap ya. Kalau bahasa sederhananya ada 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna secara jasmani melalui organisasi ya, dan 4 sehat 5 sempurna secara rohani melalui wirid ya.
teman-teman banyak lah, ada wirid nur, ada banyak sekali ya. Silakan berkunjung ke Pancor maupun ke Anjani. Kalau ingin ketemu saya bisa ke Pancor. Nanti saya pertemukan dengan Bapak Koordinator Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Makmun. Jadi kayak pernyataan Maulana Syekh, kalau orang sudah berada dalam makom abdal itu, makom yang keutamanya udah tinggi itu, bumi ini seperti berada di bawah kakinya gitu loh. Dia mau kemana langsung aja itu, tanpa melalui proses duniawi. Kalau kita kan kalau pingin ke Jawa kan melalui mobil, transportasi mobil, kemudian ada yang lewat laut, ada yang lewat udara, sampailah kita ke Jakarta. Tapi kalau orang yang makomnya itu udah tinggi, abdal ya, makom yang keutamaan orang itu sudah berada dalam posisi itu, sekedar berniat sudah nyampe dia. Misalnya dengan hanya sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah berada di dalam di lokasi yang ingin dituju itu. Ada lorong waktu yang bisa ditembus dengan pintas melalui wirid. Ya, teman-teman coba aja kalau misalnya penasaran, datang ke Pancor maupun ke Anjani. Jangan lihat dari jauh saja itu. Jangan melihatnya dari jauh. Supaya tidak ada dusta lah di antara kita, karena ada hal yang memang di dunia ini bisa dinalar oleh kita tanpa membutuhkan keilmuan yang lain. Tapi ada hal juga yang kita harus tahu ya, perdalam ilmunya baru kita paham terhadap hal-hal itu. Tidak usah jauh-jauh. Teman-teman bisa nggak merasakan ada udara di sekitar kita? Bisa. Tapi bisa nggak dilihat udara itu seperti apa? Nggak bisa. Kenapa? Karena memang wujud partikelnya sangat kecil gitu. Atau nggak usah jauh-jauh lagi. Ini air minum ini, air putih, kan putih ini. Penyusunnya tahu nggak teman-teman? Tahu katanya. Apa penyusunnya? H2O. Nah, 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen atau O2-. Pernah nggak lihat atom hidrogen strukturnya seperti apa? Nggak tahu. Kapan kita bisa tahu struktur atom itu? Kalau kita sudah membutuhkan wasilah. Wasilah itu yang semakin memberikan kita jalan menuju ke sana. Kita butuh jalan melihat struktur dari atom hidrogen maupun atom oksigennya itu. Apa misalnya kita bisa lihat teropong dia menggunakan mikroskop elektron yang pembesarannya berjuta-juta kali itu. Jadi memahami kondisi itu butuh jalan ya. Memahami bahwa Maulana Syekh menunggangi naga itu ya butuh jalan. Jalannya itu kalau di saya tadi itu, silakan tempuh jalur mutasabihat, karakter mutasabihat itu. Silakan datang ke Jamaah Wirid, diskusikan di sana, amalkan asmanya, maka insya Allah Anda akan paham apa yang terjadi dengan Maulana Syekh yang menunggangi kuda itu. Itu saya pikir teman-teman ya, semoga bermanfaat dan semoga tidak ada dusta di antara kita kembali. Dan ini adalah bagian dari diskusi kita. Tidak sepakat dengan saya silahkan di komentar ya, atau di telepon saya di 0819 19145441. Kalau teman-teman butuh terkait dengan ilmu-ilmu hikmah atau memahami kondisi wirid di muridnya Maulana Syekh, saya akan bisa hubungi atau antarkan teman-teman ke koordinator Jamaah Wirid itu, baik di Pancor maupun di Anjani. Demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat dan sukses. Kita selalu berdamai dengan kondisi kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.